Cina atau dengan nama resminya yaitu Republik Rakyat Tiongkok saat ini adalah negara dengan performa perekonomian terbaik di seluruh dunia. Perekonomian Cina memang masih berada di bawah Amerika Serikat. Namun dari segi perkembangan, Republik Rakyat Tiongkok lah yang mengalami perkembangan ekonomi dengan sangat pesat. Beberapa ahli memperkirakan perekonomian Cina segera akan mengalahkan dominasi ekonomi Amerika Serikat di kancah perekonomian global. Namun bagaimana perekonomian Republik Rakyat Tiongkok dapat berkembang begitu pesat? Sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Astrawara agar dapat berkembang dan terus menyajikan video-video menarik lainnya. Perkembangan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok tidak terlepas dari peran Partai Komunis Tiongkok dalam membuat dan menerapkan kebijakan ekonomi di negaranya. Sehabis gelap, terbitlah terang. Itulah peribahasa yang sangat mewakili kehidupan perekonomian Tiongkok selama ini. Dalam membangun ekonominya, Tiongkok telah melewati berbagai masa kelam akibat kebijakan-kebijakan ekonomi yang gagal. Partai Komunis Tiongkok adalah pelaku utama dari suka duka perekonomian Tiongkok selama ini, yang menerapkan berbagai teori ekonomi di negara Tiongkok. Tiongkok dikenal sebagai negara komunis, namun saat ini Tiongkok dinilai banyak ahli sudah menjadi negara kapitalis. Untuk memahami perkembangan ekonomi dan politik Republik Rakyat Tiongkok, mari kita mulai dengan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok adalah satu-satunya partai yang berkuasa di Tiongkok dan mengizinkan berdirinya 8 partai dan membentuk front untuk ke-8 partai dan berada di bawah pembinaan Partai Komunis. Partai Komunis Tiongkok didirikan pada tahun 1921 oleh Chen Duxiu dan Li Dazhao. Partai Komunis berkembang dengan cepat dan pada tahun 1949 mengusir pemerintahan nasionalis Kuomintang dari daratan Tiongkok yang berakhir dengan pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Partai Komunis juga membawahi angkatan bersenjata terbesar di dunia, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat. Di dalam Partai Komunis Tiongkok sendiri memiliki hierarki kekuasaan, dengan kekuasaan tertinggi berada pada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Siapapun yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, maka dialah pemimpin dari negara Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok jika ditelusuri berasal dari gerakan 4 Mei 1919, di mana ideologi barat radikal seperti Marxisme dan anarkisme memperoleh daya tarik di kalangan intelektual Tiongkok. Pengaruh lain yang berasal dari revolusi Bolshevik dan teori Marxis menginspirasi Partai Komunis Tiongkok. Chen Duxiu dan Li Dazhao termasuk orang pertama yang secara terbuka mendukung Leninisme dan revolusi dunia. Keduanya menganggap revolusi Oktober atau revolusi Bolshevik di Rusia sebagai terobosan, dan mereka percaya bahwa itu akan menandai era baru bagi negara-negara tertindas dimanapun. Banyak ahli yang memperdebatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki ideologi. Perdebatan tersebut timbul akibat teori ekonomi dari generasi kepemimpinan Tiongkok berbeda-beda. Namun kebanyakan ide-ide yang dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok berdasarkan dari ideologi Marxisme. Teori ekonomi berubah seiring pergantian kepemimpinan di Tiongkok. Sampai saat ini ada 5 generasi kepemimpinan di Tiongkok, yaitu generasi Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, dan saat ini adalah Xi Jinping. Generasi pertama adalah Mao Zedong dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme adalah ideologi resmi pertama Partai Komunis Tiongkok. Menurut Partai Komunis Tiongkok, Marxisme-Leninisme mengungkapkan hukum universal yang mengatur perkembangan sejarah masyarakat manusia. Bagi Partai Komunis Tiongkok, Marxisme-Leninisme memberikan visi kontradiksi dalam masyarakat kapitalis dan keniscayaan masyarakat sosialis dan komunis di masa depan. Pemikiran Mao Zedong tidak hanya digagas oleh Mao Zedong, tetapi juga oleh para pejabat partai terkemuka. Marxisme yang digagas oleh Vladimir Lenin dijadikan ideologi karena dianggap sesuai dengan kondisi rakyat Tiongkok saat itu, yang memperjuangkan keadilan sosial serta ekonomi sosial, dan menentang produksi barang berlebih, upah yang tidak adil, serta menentang akumulasi kapital, atau sederhananya disebut pengambilan keuntungan yang tidak terbatas oleh para kaum borjuis.
Generasi kedua adalah Deng Xiaoping dengan ideologi teori Deng Xiaoping. Adalah serangkaian ideologi politik dan ekonomi yang mula-mula dikembangkan oleh pemimpin Tiongkok yaitu Deng Xiaoping. Teori yang dibuat oleh Deng Xiaoping ini mengklaim tidak menyangkal Marxisme-Leninisme atau pemikiran Mao Zedong, namun mengadaptasi mereka ke dalam kondisi sosioekonomi yang ada di Tiongkok. Deng juga menekankan terbukanya Tiongkok terhadap dunia luar, implementasi satu negara, dua sistem, dan melalui frase mencari kebenaran dari fakta, yang merupakan sebuah advokasi pragmatisme politik dan ekonomi. Teori Deng Xiaoping ditambahkan ke konstitusi partai pada Kongres Nasional ke-14. Konsep sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dan tahap utama sosialisme dikreditkan ke teori. Teori Deng Xiaoping dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa sosialisme negara dan perencanaan negara menurut definisinya tidak komunis dan bahwa mekanisme pasar bersifat kelas netral. Selain itu, perlu bereaksi terhadap situasi yang berubah secara dinamis untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah usang atau tidak. Partai Komunis Tiongkok harus mencari kebenaran dari fakta dan mengikuti slogan praktik adalah satu-satunya kriteria kebenaran. Pada Kongres Nasional ke-14, Deng Xiaoping mengatakan bahwa tidak perlu menanyakan apakah suatu negara itu sosialis atau kapitalis, karena faktor yang paling penting adalah apakah itu berhasil untuk dipraktekkan. Generasi ketiga dari kepemimpinan Tiongkok adalah generasi Jiang Zemin dengan ideologi tiga perwakilan. Tiga perwakilan atau biasa disebut dengan pemikiran penting dari tiga perwakilan adalah paduan teori sosial politik di Tiongkok yang dicetuskan oleh Jiang Zemin sendiri dan diratifikasi oleh Partai Komunis Tiongkok selama Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-16. Jiang Zemin pertama kali memperkenalkan teorinya pada 25 Februari tahun 2000 saat melakukan tur inspeksi di Maoming, Provinsi Guangdong, yang isinya adalah pertama, mewakili tren perkembangan kekuatan produktif Tiongkok yang maju, yang kedua, mewakili orientasi budaya maju Tiongkok, dan yang ketiga, mewakili kepentingan fundamental dari masyarakat atau mayoritas rakyat Tiongkok. Dalam segmen tertentu, Partai Komunis Tiongkok mengkritik tiga perwakilan sebagai tidak marxis dan pengkhianatan nilai-nilai dasar dari Marxisme. Pendukung melihatnya sebagai pengembangan lebih lanjut dari sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Jiang Zemin tidak setuju dan telah menyimpulkan bahwa mencapai cara produksi komunis seperti yang dirumuskan oleh komunis sebelumnya dan lebih kompleks daripada yang telah disadari, dan tidak ada gunanya mencoba memaksakan perubahan dalam cara produksi karena harus berkembang secara alami dengan mengikuti hukum ekonomi sejarah. Teori ini paling terkenal karena memungkinkan kapitalis yang secara resmi disebut strata sosial baru untuk bergabung dengan partai dengan alasan bahwa mereka terlibat dalam tenaga kerja dan kerja yang jujur, dan melalui kerja mereka berkontribusi membangun sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Generasi keempat adalah Hu Jintao dengan ideologi pandangan ilmiah tentang pembangunan. Pandangan ilmiah tentang pembangunan atau yang biasa disingkat dengan PITP menggabungkan sosialisme ilmiah, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, masyarakat humanistik, dan peningkatan demokrasi yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang harmonis. Menurut pernyataan resmi Partai Komunis Tiongkok, PITP mengintegrasikan Marxisme dengan realitas Tiongkok kontemporer dengan konsep-konsep kekinian. PITP sepenuhnya mewujudkan pandangan dunia Marxis dan metodologi untuk pembangunan. Mantan pemimpin Tiongkok Hu Jintao dan pemerintahannya yang berkuasa dari tahun 2002 hingga 2012 dianggap sebagai pemrakarsa ideologi PTIP yang kemudian diratifikasi ke dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok sebagai salah satu dari hasil Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-17 pada Oktober 2007. PITP dipuji oleh pemerintah Tiongkok sebagai penerus dan perluasan ideologi Marxisme-Leninisme, pemikiran Mao Zedong, teori Deng Xiaoping, dan tiga perwakilan. Setelah pandangan ini dicetuskan, perekonomian Tiongkok mulai merajai industri-industri ekonomi dunia dan mendominasi di pasar global. Generasi kelima adalah Xi Jinping dengan ideologi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok era baru.
Xi Jinping sendiri telah menggambarkan pemikiran itu sebagai bagian dari kerangka luas yang dibuat seputar sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Dalam dokumentasi dan pernyataan resmi partai oleh rekan-rekan Xi Jinping, pemikiran tersebut dikatakan sebagai kelanjutan dari ideologi partai sebelumnya, sebagai bagian dari serangkaian ideologi pemandu yang mewujudkan Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Tiongkok dan pertimbangan kontemporer. Pemikiran Xi Jinping terdiri dari 14 poin kebijakan dasar sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok atas semua bentuk pekerjaan di Tiongkok. 2. Partai Komunis Tiongkok harus mengambil pendekatan yang berpusat pada rakyat untuk kepentingan publik. 3. Melanjutkan pendalaman reformasi yang komprehensif. 4. Mengadopsi ide-ide baru berbasis sains untuk pengembangan yang inovatif, terkoordinasi, hijau, terbuka, dan bersama. 5. Mengikuti sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dengan rakyat sebagai penguasa negaranya. 6. Mengatur Tiongkok dengan supremasi hukum. 7. Mempraktikkan nilai-nilai inti sosialis termasuk Marxisme, komunisme, dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. 8. Meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan. 9. Hidup berdampingan secara baik dengan alam melalui kebijakan konservasi energi dan perlindungan lingkungan dan berkontribusi pada keselamatan ekologi global. 10. Memperkuat keamanan nasional Tiongkok. 11. Partai Komunis Tiongkok harus memiliki kepemimpinan absolut atas tentara pembebasan rakyat Tiongkok. 12. Mempromosikan satu negara, dua sistem untuk Hong Kong dan Macau dengan masa depan, menyelesaikan reunifikasi nasional, dan mengikuti kebijakan satu Tiongkok dan konsensus 1992 untuk Taiwan. Ke-13, tetapkan tujuan bersama antara orang Tiongkok dan orang lain di seluruh dunia dengan lingkungan internasional yang damai. 14, tingkatkan disiplin partai di Partai Komunis Tiongkok. Perekonomian Tiongkok terus melesat di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan saat ini yang dikemudikan oleh Xi Jinping. Dari 5 pemikiran yang dibahas, hal paling penting yang kita harus ambil pelajaran adalah bagaimana orang-orang di Partai Komunis Tiongkok belajar dari pengalaman. Mereka tidak memaksakan suatu ideologi yang tetap, melainkan terus-menerus menyesuaikan ideologi dengan perkembangan zaman. Ideologi Partai Komunis Tiongkok selalu berubah sehingga selalu diperdebatkan oleh para ahli. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa Tiongkok sekarang adalah komunis yang kapitalis. Tentu hal itu sangat mengherankan jika kita tidak memahami dialektika yang terjadi dari teori ekonomi Tiongkok yang terus berubah. Tiongkok berhasil mengadopsi pemikiran-pemikiran kontemporer dan sadar akan penerapan ideologi harus terus berubah dan negara tidak boleh dipaksakan untuk berideologi. Maka Tiongkok memiliki ideologi yang bersifat fleksibel tetapi tetap mendasar pada pokok-pokok pemikiran Karl Marx yang sosialis, yang sejatinya adalah sosialis.